Ustadz guru dan kami semua Ustadz Haji Hamim Mujadid Sarjana Agama, yang terhormat Bapak Haji Gunawan Hutomo SH MSI selaku Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumpon pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian malam Jumpon pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pengajian pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah laporan keuangan pengajian malam Jumpon, yang keempat adalah tausiah dan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara Jumpon pada malam hari ini telah dibuka. Untuk yang kedua adalah sambutan dari Ketua Takmir yaitu Bapak Haji Gunawan Hutomo SH MSI. Kepada Bapak Haji Gunawan Hutomo SH MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kader dumateng para sesepuh pinesepuh ingkang dados bekten, kader dumateng Bapak Kiai Haji Hamim Mujadid SHG ingkang kawula hormati, kader dumateng bapak-bapak seibu-ibu jamaah Masjid Al-Barokah dan sekitarnya ingkang insyaallah dirahmati Allah. Monggo kita tansah menjahaken ras puja puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi taufik hidayah ugi maringi kenikmatan ingkang kathah sanget sehingga kita boten kuwi mengitang setunggal babar setunggal dumateng kita sedaya sehingga kita saged manunggal silaturahmi wonten Masjid Al-Barokah menika kanthi sehat walafiat wonten alangan setunggal punapa. Boten katalunggan salawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun datang keluarganipun, datang sahabat-sahabatanipun, dan dumateng pendaraipun antos akhir zaman.
Mugi-mugi kita sedaya bincang wonten yaumil akhir pikantuk sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaula atas nama Ketua Takmir Masjid ngaturaken ageng panuwun ingkang sepindah dhumateng Bapak Ustaz Haji Amin Berjadid ingkang sampun kersa rawuh maringi tausiah jumpon ya rutin setiap Jumat pon. Salanjutipun kula ngaturaken dhumateng Sahibul Bait menika Bapak Ibu Haji Joko Wiono ingkang sampun maringi daharan sedaya ujian ugi panggenan. Mugi-mugi amal kesaenan Bapak Haji Joko Wiono sekeluarga pikantuk imbalan yang berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Kula ugi ngaturaken ageng panuwun dhumateng Bapak saha Ibu khususipun dhateng Bapak Ketua Binroh Bapak Haji Supriyadi ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika sehingga kegiatan jumpon dapat berjalan lancar boten alangan setunggal punapa. Hadis Rasulullah menika ketika akan pilih barang siapa yang mendatangi majelis taklim atau pengajian akan memudahkan masuk surga. Dengan hadis menika mugi-mugi Bapak Ibu sedaya kang rawuh mriki dipun apunten sedaya dosa lan kelabatanipun, dipun paringi rezeki yang melimpah, dipun paringi umur panjang yang barokah, lan bincang menawi dipun pundhut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap sengaten matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu laporan keuangan pengajian malam Jumpon oleh Ibu Hajah Menik Mulyani. Kepada Ibu Hajah Menik Mulyani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan laporan keuangan kas Jumpon bulan Oktober. Saldo kas Jumpon Rp2.299.850. Iuran bulan Oktober 585.000. Jumlah pemasukan 2.884.850 rupiah. Untuk malam hari ini tidak ada pengeluaran. Kepada keluarga Bapak Ibu Haji Joko Wiono diucapkan terima kasih karena telah menyediakan snack dan lain-lain. Semoga menjadi catatan amal jariah keluarga Bapak Haji Joko Wiono. Barakallah, amin. Untuk pengajian bulan depan yang bertepatan, keluarga Ibu Hajah Woro Subakti dan keluarga Ibu Jaswati. Demikian pembacaan laporan keuangan kas pengajian Jumpon.
telepon. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Munik Mulyani. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hamid Mujadid Sarjana Agama. Kepada beliau Bapak Ustadz Haji Hamid Mujadid SAG, waktu dan tempat yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Al-Barokah rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, menika sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kesempatan tasih sugeng, tasih hidup, itu artinya masih diberi kesempatan. Karena mari sahat sudah nggak dikasih kesempatan tidur dan kemudian 14 gitu ya. Maka kita kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang memberi saya hidup setelah saya dimatikan, kepadanya nanti saya akan kembali. Jadi memang ada waktunya kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak yang terhormat, justru kita umat Islam harus yakin ya, bahwa kehidupan ini sifatnya sementara dan yang abadi adalah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan abadi. Jadi dua, satu lebih baik ya, dan yang kedua sifatnya adalah abadi. Maka dunia ini ya ada sih kesenangan tapi sedikit ya, dan tidak abadi. Maka ketika bicara tentang dunia dengan kesenangannya, Allah mengatakan ad-dunya mata'un qalil. Dunia ini adalah kesenangan yang sedikit ya, yang sedikit. Jadi apa yang kita lihat sebagai sebuah kesenangan, Juzinarinnas hubus syahwati bil nisa wal banin wal qanatil muqattari bil dhahab wal fiddah wal khail musawmati wal an'am wal has, ya, bahwa manusia itu dihiaskan pada dirinya itu kesenangan-kesenangan pada wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta yang banyak, mas-masan, perak, kemudian kendaraan tunggangan, kemudian kebun-kebun yang luas. Itu semua disebut mata'un qalil, kesenangan yang kecil ya gitu. Jadi kalau kita itu bersenang-senang dengan istri itu kecil, bersenang-senang dengan anak cucu kecil, bersenang-senang dengan tanah yang luas berhektar-hektar itu masih kecil ya, kecil. Pokoknya kalau namanya dunia itu kecil gitu. Di telepon Prabowo itu ya kecil lah ya, jadi menteri soalnya kan, itu kesenangan yang kecil. Kesenangan yang besar itu akhirat, begitu. Nah, maka janganlah yang kecil ini melengahkan dari yang besar, mestinya begitu. Maka ketika yang kecil itu melengahkan yang besar, disebut oleh Al-Quran ad-dunya mata'ul ghurur ya. Dunia itu kesenangan yang bisa
Nah, ada yang tanya begini, iya tapi mau jarene kecil, kolil, sekarang kok gurur, menipu. Yang benar yang mana ini? Kan gitu ya. Nah, dua-duanya benar. Kan dua-duanya Al-Quran tuh. Ya. Lantas kalau dua-duanya benar, yang jadi gimana? Yang kecil yang menipu. Ah, enggak begitu. Dikatakan kecil kalau dibandingkan akhirat. Nah, gitu. Dikatakan menipu kalau melupakan akhirat, gitu. Nah, jadi ketika kita itu dibandingkan dengan akhirat, mestinya besar akhirat. Maka kegiatan yang mengarah akhirat itu harus diprioritaskan karena itu yang besar, itu yang abadi. Nah, jangan kebalik. Misal ibu-ibu bapak punya uang 100 juta. Misal ya. Kemudian ada dua kegiatan yang diinginkan, tapi nggak bisa disatukan. Ingin beli mobil, yang satu ingin pergi haji. Nah, ini kan kode APA gitu. Nah, mana yang diprioritaskan? Mobil apa? Haji. Nah, mestinya ibu harus tahu yang besar yang mana. Kan gitu kan. Untuk urusan akhirat atau urusan dunia. Oh, urusan akhirat. Ya sudah, berarti haji dulu aja. Itu. Wah, dek daftar haji berarti rasi donde mobil lah tunggu gitu ya. Lah iyalah, mau cerita gitu. Tapi kan kalau Anda beli mobil kan orang situ haji. Nah, itu pasti kalau beli mobil pasti nggak haji. Tapi kalau Anda daftar haji, insya Allah tetap bisa beli mobil. Nah, kenapa? Karena tadi ketika orang itu mencari akhirat, Allah akan cukupkan dunianya. Nah, itu. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW ketika dia dihadapkan dengan pilihan, ya, dunia apa akhirat, pilih akhirat. Contoh, kalau kamu pilih akhirat, hijrah. Kalau pilih di dunia, nggak usah hijrah. Padahal hijrah itu konsekuensinya kehilangan dunia, meninggalkan kampung halaman. Istrinya nggak mau, berarti meninggalkan istri. Bisa juga suaminya yang nggak mau, berarti meninggalkan suami. Terus kemudian meninggalkan perniagaan, ternak, kan begitu. Nggak apa, karena mencari ridha Allah. Karena Allah hanya ridha kalau saya hijrah. Waridwanu minallah akbar. Dan diridai Allah itu akbar. Akbar itu artinya gede banget. Kalau gede kabir, kalau gede banget akbar. Maka sahabat itu mau hijrah karena dia tahu ini yang akbar. Kalau hitungan dunia mungkin dia nggak dapat ya, karena kehilangan keluarga, kehilangan kampung, kehilangan perniagaan, kehilangan ternak, skapela. Tapi nggak ada masalah. Nah, ketika mereka hijrah, miskin apa kaya? Miskin. Maka kaum muhajirin ini datang ke Madinah miskin. Nah, orang Madinah disebut kaum Ansor, artinya penolong. Kenapa mereka kasih tolong? Kan ini yang datang miskin semua ini. Apa memang dari Mekahnya sudah miskin? Enggak, dia tadinya kaya, banyak yang kaya. Tapi karena dia harus hijrah, ditinggalkan semuanya, dia datang di Madinah jadi keadaannya miskin. Pertanyaannya, apakah kemiskinan itu permanen? Ternyata tidak. Kaum muhajirin akhirnya juga jadi orang-orang kaya. Contohnya Utsman bin Affan itu kaya, Umar juga kaya, Abu Bakar juga kaya, kan begitu ya. Abdurrahman bin Auf kaya. Bahkan kekayaan mereka melebihi semua. Nah, jadi istilah orang, siapa yang cari jangka panjang, dia dapat jangka pendek. Tapi yang cari jangka pendek nggak dapat bagian yang jangka panjang. Kalau itu panjang itu akhirat, pendek itu dunia. Ya, dunia itu kan artinya dekat, Bu, pendek. Maka berarti siapa yang cari akhirat, dia dapat dunia. Tapi yang dari dunia tidak akan dapat
akhirat. Nah dunia dapat nggak? Bisa dapat, bisa enggak gitu loh. Nah, kita boleh ratakan dari ini, ya kan? Oleh karena itu ibu bapak jangan sampai kita ini ragu dengan urusan akhirat gitu. Nah, cuma ada nggak orang ragu dengan akhirat? Ada, ya. Sehingga Allah mengatakan hambaku ada yang mendustakanku, gitu. Ditanya kan apa sebab dia mendustakan Allah? Ketika dia mengatakan tidak mungkin orang mati dihidupkan kembali, itu namanya mendustakan Allah. Mati bar ya bubar, masuk ijek meneh kan gitu ya. Bagaimana orang yang sudah berkalang tanah menjadi hidup kembali? Padahal dari tidak ada manusia menjadi manusia itu lebih mustahil, lebih aneh daripada orang mati hidup lagi, betul nggak? Yang tidak ada menjadi ada itu lebih sulit daripada yang sudah ada menjadi ada lagi. Itu jauh lebih mudah. Bagaimana logika kita nggak berjalan? Kok iso wis mati urip meneh? Lah kowe iki ora enek dadi eneng iso kok. Kok sing wis enek dadi eneng meneh kok dipertanyakan, kan pertanyaan aneh itu. Mestinya begitu. Nah, jadi bagi Allah itu perkara yang gampang. Maka betul-betul Allah mengatakan orang yang mengatakan tidak mungkin orang dibangkitkan lagi sebagai pendusta atau mendustakan Allah. Dan hambaku telah menyakitiku, kata Allah. Bagaimana hamba itu dikatakan menyakiti? Yaitu ketika hamba itu mengatakan Allah punya anak, itu namanya menyakiti Allah. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Demikianlah orang Nasrani, Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah. Ini menyakiti Allah. Maka ibu bapak, kalau kita ini ingin menjadi orang yang menyenangkan Allah, ya kita dianjurkan baca Qul huwallahu ahad. Karena itu ayat mengatakan Allah itu satu, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Itulah kenapa ketika ada orang itu baca kulhu sama Nabi dikatakan dia dicintai Allah, karena dia senang kulhu gitu. Maka kalau kita ini ingin dicintai Allah, jadilah orang yang ahli kulhu. Dan gitu ya. Nah, di dalam satu misi ada beberapa sahabat dikirim oleh Nabi dalam sebuah peperangan kecil gitu. Komandannya itu kalau jadi imam setelah Al-Fatihah yang dibaca kulhu. Karena dibaca kulhu terus maka pulang dilapori sama Nabi SAW. Lapor ya Rasulullah, itu Pak Komandan itu kemarin waktu melaksanakan misi beberapa hari, dia tuh kalau imami kulhu terus. Terus sama Nabi, kamu tanya enggak apa sebabnya? Ya saya enggak berani, waktu dia pimpinan saya. Ya tanya dong, apa sebabnya? Nah maka dia datang. Kamu kok kulhu terus kenapa? Aku disuruh Nabi menanyakan gitu. Terus komandannya bilang, aku senang kulhu karena di situ ada sifat-sifat Allah. Di antaranya ketauhidan, di mana Allah tidak beranak dan tidak. Kemudian balik kepada Nabi. Ya sudah tak tanya. Dia bilang karena senang, karena di kulhu itu ada sifat-sifat Allah, maka dia senang katanya. Oh, Nabi bilang sama dia disenangi Allah gitu. Ya. Nah, jadi Allah kalau ada orang suka baca kulhu, Allah bilang I love you full, gitu ya. Karena itu ketauhidan, mengesahkan Allah. Tapi kalau ada orang mensyirikkan Allah, Allah marah kepada orang yang syirik. Sampai Allah bilang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Allah sekali-kali tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sebab apa? Allah itu Tuhan. Sementara yang bukan Allah itu makhluk ciptaannya. Ya, makhluk ciptaan
Allah. Bagaimana manusia ya menjadikan makhluk sebagai Tuhan? Kan tidak pas ya. Allah kok disejajarkan dengan makhluk, nggak bisa ya. Seperti manusia bikin robot terus manusia kue kalau robot podo kan ya beda lah ya. Sampai aku masuk podo robot ya. Apalagi robot sekarang itu yang baru heboh itu pakai AI ya, intelijensi artificial itu yang sampai agendanya Prabowo undang menteri-menteri calon menterinya itu 2 hari itu salah satunya hari ini membahas AI gitu ya. Nah, bagaimana menteri-menteri memahami AI gitu. Dan saya dengar itu ada seorang dosen di Amerika itu sampai motong, saya kira tadi dosen gara-gara AI itu. Karena sekarang mahasiswa sudah nggak mikir lagi. Kayaknya ke depan tuh sekolah harus nggak perlu gitu. Apa dari itu Pak ya? Ya karena gara-gara AI itu tadi. Ya. Teko opo wae dijawab dan bener cilaka atau Bu ya. Masya Allah gitu ya. Ya gitu. Kayak sopir itu udah gak diperlukan gara-gara AI itu. Di Dubai sudah itu, Dubai itu ya. Jadi mobil Tesla itu pergi itu di program saya mau ke Tangmangu alamatnya sini gitu, terus sudah dia jalan itu. Kok megak-megak dewe apa ya mandek dewe ngono gitu, Masya Allah. Piye sopir-sopir ora perlu gitu. Lebih ya. Desainer nggak perlu gitu. Saya punya rumah lebar 7 meter, panjang 11 meter. Saya ingin kamar 2, ada dapur, ada ruang tamu, ada kolam untuk ikan misalnya gitu ya. Udaranya cukup, ada jemuran menghadapnya ke selatan. Terus dah gitu aja, nanti AI-nya langsung kasih gambar jebret, bisa milih sebanyak-banyaknya. Jadi saya kira rasa ngarang. Enaknya piye, bentuknya ya piye. Ngomong-ngomong baik kok langsung pakai gambar mandi. Allah Akbar. Medeni itu. Ya, medeni itu. Nah, ada yang bilang kalau buat kejahatan kan serem itu ya. Saya ingin bikin bom yang bisa untuk kekuatannya 500 kilo itu, nanti dia langsung kasih tahu caranya begini. Wow. Ini saya ada di Indomaret, saya bikin bom di Indomaret. Apa aja yang harus saya ambil dan saya bikin seperti apa. Nanti dia ngasih tahu. Ini juga baygon, juga iki itu campuran ini kalau ledak gitu nanti dia. Jadi begitu hebatnya itu IS, sampai yang bikin IS ini bilang saya menyesal. Andai kata waktu bisa mundur, itu gak saya bikin kata dia. Saking tidak terkendali sekarang. Ya Allah. Maka dulu 1 bulan yang lalu Ibu Megawati kan ke Rusia kan juga bahas AI itu ya. Jadi ini sudah menjadi kegelisahan global. Sekarang skripsi nggak perlu lagi itu, kan gitu. Jadi kalau orang skripsi kan penelitian, saya ada langsung bikin cerat gitu. Nanti 5 menit, aku nggak skripsi 10 kok tak gawe lagi, kan begitu. Kan serem ini sekarang. Jadi oleh karena itu dia langsung membuat solusi apa yang harus dilakukan. Allah Akbar. Nah ini tapi secanggih apapun itu robot tetap lebih mulia manusia, kan begitu tuh. Secanggih apapun manusia tetap lebih mulia Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka AI tidak bisa disamakan dengan manusia, kan gitu ya. Karena manusia fi asali takwin, ciptaan yang paling sempurna. Namun manusia sehebat sempurna apapun, kamu tetap makhluk, tidak bisa seperti Allah gitu. Maka jangan bandingkan Allah dengan makhluk, karena itu menyakiti Allah gitu. Nah, Ibu Bapak yang terhormat, maka tugas kita sebagai manusia yang diciptakan itu adalah ibadah. Dan tidak ada yang lebih hebat daripada menjadi seorang hamba. Abdullah, hambanya Allah. Jadi kalau kita bangun tidur, kata ulama, yang kita paling syukuri bukan kita masih bangun, bukan sekedar kita diberi sehat, bukan sekedar kita punya pekerjaan, punya keluarga, punya istri, punya anak, tapi yang paling kita syukuri, kita masih diberi kesempatan mengibadahi Allah.
Itu kemewahan. Ya, itu kemewahan. Masih diberi kesempatan mengibadahi Allah. Itu tinggi sekali. Ya, saya kasih contoh aja misalnya. Saya tinggal di Baluarti, Bu. Ada warga Baluarti itu kerjanya sebagai abdi dalam keraton gitu. Padahal gajinya 100.000 sesasi. Saya tanya, sampai sebagai abdi dalam apa ya cukup? Ya nggak cukup. Nah kok gelem mangkat esok mulai sore bendino kayak itu 100. Kowe kadang-kadang lali bayar coba kita. Diropel nanti sasi, sosok telung sasi. Kok ada mau lakukan itu? Dia bilang apa? Saya sebagai abdi dalam itu bukan cari gaji, Pak. Nah apa? Cari berkahnya gitu. Ini menarik ya. Yang tadi saya bisa sekolahkan anak gitu, bisa apa kelurahan. Yes, oke. Saya anggap itu benar kita saya nggak tahu posisi itu. Kalau keraton saja bisa memberikan keberkahan, apalagi Allah, betul nggak? Maka kalau ada orang mati itu didoakan barakallahu laka. Semoga Allah melimpahkan keberkahannya untukmu, kan begitu. Artinya ketika manusia itu hidup sendiri kurang, kan gitu ya. Apalagi nanggung istri, samsoyo kurang. Tapi barakallah dengan nikah itu Allah kasih keberkahan menjadi cukup, bahkan berlimpah. Kiwai teko ini. Di rapi ini kok jangan ada apa-apa. Gerwani ngono tok wae gitu. Tapi ternyata setelah nikah malah sejahtera, betul nggak? Semuanya satu kloso. Model ada kursi, semuanya radio omah jadi duwe omah. Ini kalau dipikir kan nggak kepikir. Oh ya bisa kayak piye kok iso ngono. Ini keberkahan, kan gitu ya. Barakallahu laka. Jadi maka kalau kita ini menjadi abdinya Allah, ya, hambanya Allah. Ya, kalau orang abdi dalam aja bisa mengatakan keraton memberi berkah, masa kita sebagai orang beriman yang mengabdi kepada Allah tidak bisa mengatakan Tuhan Allah memberikan kita keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang melimpah. Nah inilah, maka ibu-ibu bapak, saya juga pernah ketemu ada seorang guru gitu, ya. Dulu belum ada sertifikasi, Bu. Jadi ya guru ini diguyoni wong wagu tur guru gitu kata gitu ya. Sahabat itu. Kebetulan dia tetangga saya, kalau panggil saya bukan Hami tapi Ham gitu. Ham ini Ham kata gitu ya. Dia bilang apa? Aku ki pengen guru bojoku nganggur, anakku itu. Nah, alhamdulillah nyatanya omah ya iso tuku. Ya kan? Omah ya iso tuku.